wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Semangat Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Oke Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya karena sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kita ini, kegiatan yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan pada tiap bulannya Bu ya, yaitu tentang pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Nah, jadi Bu Ibu, pada pertemuan ini Bu ya, kita berdoa dulu lah Bu ya sebelum kita lanjut ke materi. Ya. Sebelum kita mulai, oke Bu Ibu, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Apa itu, Mama? Oke Bu, selesai. Nah Ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pentingnya kesejahteraan lanjut usia atau lansia Bu ya. Nah sebelumnya Ibu, kira-kira anggota keluarga Ibu di rumah ada siapa saja Bu? Ada suami, ada anak. Ada suami Bu ya, ada anak, siapa lagi Bu? Ada ibu. Ada ibu juga. Nah ibu tadi, ibunya ibu ya, itu disebut dengan lansia Bu ya. Udah masuk usia 60 tahun belum Bu? Ya. Oke Bu. Jadi di rumahnya itu ada lansia juga, ada anaknya juga Bu ya. Ya. Nah ibu-ibu, kira-kira Bu, orang yang disebut lansia itu siapa sih? Orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Ya. Iya, yang sudah lanjut usia. Nah jadi ibu-ibu, lanjut usia itu yang pastinya sudah usia 60 tahun. Nah 60 lebih Bu ya, minimal 60 tahun itu sudah termasuk lansia Bu ya. Ya. Nah jadi Bu Ibu, kira-kira lansia yang ada di sekeliling Ibu itu keadaannya gimana sih Bu? Agak kurang sehat. Agak kurang sehat Bu Iya. ya? Sakit-sakitan Ada ya? keluhan badannya. Iya, ada keluhan juga. Seperti apa sih Bu? Coba bisa Sakit lebih pinggang. ceritakan lagi nggak? Apa Bu? Pinggang. Sakit pinggang, Sakit Bu, ya. lutut. Sakit lutut. Ada lagi Bu? Sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan, mudah demam Bu ya. Iya. Ya memang begitulah Bu, yang namanya lansia kan mudah rentan ya. Ya. Rentan terkena penyakit. Nah, lihat di sini Bu, kita bisa lihat di sini pengertian lanjut usia Bu ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ini menurut pengertian dunia Bu ya, Ya. tentang lanjut usia dalam 4 golongan. Ada batasannya Bu. Yang Ya. pertama yaitu usia pertengahan Bu ya. Usia pertengahan itu yaitu dari usia 45 tahun sampai 59 tahun. Ya. Itu terus lanjut usia juga bisa dikatakan usia 60 tahun tadi kata Ibu tadi ya, Ya. sampai 74 tahun. Dan selanjutnya ada juga lanjut usia tua Bu. Lanjut usia tua itu dari umur 75 tahun sampai 90 tahun. Ya. Dan yang terakhir itu ada lansia sangat tua, yaitu di atas 90 tahun. Nah kira-kira masih ada nggak Bu di sekelilingnya itu lansia yang masih usianya 90 tahun ke atas? Ada. Yang masih hidup? Jarang-jarang Ada Bu ya. ya. Iya memang itu ilmu orang dulu ya. Sudah tua, sudah 90 tahun tapi masih sehat mungkin Bu ya. Sehat, iya. Iya, alhamdulillah. Nah itu tadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Nah sekarang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang ketentuan umum pasal 1 Bu ya, ayat 2 tentang lanjut usia ini Bu. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah itu ada catatannya Bu. Kan kalau secara umum itu usia 60 tahun itu sudah lansia, tapi kalau di PKH kita itu usia 70 tahun Ya. baru bisa dapat bantuan PKH. Ya. Lansia sudah 70 tahun. Nah terus pasal 1 ayat 3 itu lanjut usia potensial Bu ya, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Jadi menurut pasal 1 ayat 3 ini lanjut usia potensial ini adalah lanjut usia yang masih bisa bekerja
bekerja, Iya. yang masih bisa, yang kuat, Iya. yang masih bisa menghasilkan barang ataupun Iya. jasa, Bu ya. Dan yang terakhir itu pasal 1 ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, Iya. ini biasanya lanjut usia yang tidak potensial ini bisa kita katakan adalah lanjut usia yang sudah sakit-sakitan, Iya. yang sudah tidak mampu melakukan pekerjaannya sendiri, itu Bu. Atau apalagi kalau menghasilkan uang, itu tanda dia tidak bisa. Iya. Lanjut usia yang tidak potensial itu dikatakan, Bu ya. Iya. Nah, jadi Bu Ibu, mengapa sih Bu lansia itu perlu kita perhatikan? Kenapa Bu? Karena ada sering sakit-sakitan itu. Yo, karena Iya. sering sakit-sakitan Bu Iya. ya. Nah, selain daripada itu, karena membutuhkan bantuan orang lain, benar sekali Bu ya. Jadi lansia itu memang harus diperhatikan, baik itu dari pangan, sandang, dan juga papannya. Pangan makanannya Bu ya, makanannya makan pokoknya, Iya. begitu. Biar apa? Walaupun sudah lansia, gizinya juga harus terpenuhi. Iya. Begitu. Yang pastinya makannya itu memang sesuai dengan jadwalnya begitu. Iya. 3 kali sehari, jangan sampai Iya. hanya diberi 1 kali sehari, itu nggak boleh Bu. Terus Iya. juga Bu ya, di sini dikatakan mengapa harus peduli kepada lansia Bu. Yang pertama yaitu amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Iya. Memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat Bu, berbangsa dan bernegara. Iya. Nah, jadi Bu ya, walaupun sudah lansia masih memiliki hak yang sama. Iya. Hak yang sama seperti kita yang masih kuat ini. Iya. Hak berkarya, hak untuk hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya Bu, jumlah lansia yang terlantar itu meningkat Bu, kalau tidak diperdulikan. Iya. Nah, di sini menurut Kementerian Sosial Bu ya tahun 2015, dari 16.000 juta jiwa lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar Bu. Dan ada 4,6 juta lansia yang potensialnya terlantar. Maksudnya potensial terlantar di sini Bu Ibu ya, yang apa namanya? Yang termasuk lansia yang akan terlantar begitu. Iya. Yang Tidak berpotensi. terurus. Iya. Nah, yang tidak terurus. Terus juga Bu, data juga Bu ya menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Banyak juga di Indonesia ini. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Itu Bu ya. Iya. Ya, lansia itu kan adalah orang tua kita Iya. atau kita di masa depan. Iya. Ya, kita kan kalau di masa depan nanti akan jadi lansia juga Bu ya. Iya. Dan selanjutnya sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Contohnya Bu, ada yang tidak mau mengurus orang tuanya. Ya. Karena kan kalau lansia itu kan kadang-kadang pipis sembarangan. Iya. Terus juga ada juga yang apa sih namanya, suka bicara sembarangan Bu Iya. ya. Apa sih kalau bahasa kita apa ya? Nyusu ya, nyusu iya. Itu. Pikun. Pikun. Itulah mengapa kadang-kadang si anak tadi males untuk ngurusin orang tuanya. Dititipkanlah di panti jompo. Jompo. Itu nggak boleh sebenarnya Bu ya. Apabila kita masih kuat, masih sanggup untuk mengurus orang tua kita, ya kita saja. Jangan sampai dititipkan di panti jompo. Iya. Gitu. Dan yang selanjutnya Bu ya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Dan seperti saya katakan tadi, lansia itu adalah cerminan kita di masa akan datang. Iya. Nah, kita sekarang masih muda, masih kuat. Berapa tahun yang akan datang kita juga akan jadi lansia Bu. Iya. Rentah, ya, sama saja seperti orang tua kita. Dan yang selanjutnya itu, nah, mengapa harus peduli kepada lansia tadi? Panti lansia jompo itu terbatas. Jadi tidak saking banyaknya yang menitipkan orang tua di panti jompo sampai panti jompo itu banyak penuh. Iya. Iya. Ya kalau bisa sih Bu, jangan sampailah kita menitipkan orang tua di panti jompo. Iya, Mi. Iya, karena kan orang tua kita kan sudah mengasuh kita, membesarkan kita dari kecil sampai sekarang ya Bu ya.
Jadi ingatlah jasa orang tua. Begitu Bu Ibu ya. Amin. Nah sekarang Bu, biar kita lebih refresh lagi Bu, kita pemanasan dulu Bu ya. Iya. Ya, ibu-ibu boleh ikut saya. Iya. Mohon maaf Bu ya untuk Iya. berdiri. Oke, ibu-ibu boleh ikuti saya saja Bu ya, sambil Iya. bernyanyi juga. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, bunganya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Oke, tepuk tangan buat kita semua, silakan duduk kembali. Nah Bu, sudah fresh lagi Bu ya? Iya. Sudah semangat lagi kan? Udah. Nah ibu-ibu, lansia itu Bu ya, bukanlah beban untuk kita Bu ya. Iya. Lansia itu adalah cerminan kita di masa depan. Iya. Nah marilah Bu, kita perlakukan lansia itu dengan sebaik-baiknya Ibu ya. Iya. Karena Bu, biasanya apa yang kita tabur itulah yang akan kita dapat Bu. Jadi Iya. nah ini sebelumnya apabila kita melakukan perlakuan kasar terhadap lansia, maka kita pun pada waktu lansia nanti akan diperlakukan kasar Ya. juga gitu. Jadi perlakukanlah lansia itu dengan sebaik mungkin, dengan Ya. penuh kasih sayang Iya. gitu ya. Nah dan juga Bu, mari kita beri dukungan kepada lansia Bu ya, Iya. dan juga semangat agar lansia yang di sekitar kita itu bisa tetap bahagia dan juga bisa berkarya sama seperti orang yang masih sehat Bu ya, Iya. orang-orang muda lainnya, walaupun tidak sepenuhnya gitu. Iya. Ya. Dan juga lansia Indonesia itu harus sehat dan bahagia yang pastinya Iya. Bu ya. Nah Bu, penting nggak Bu kita belajar materi ini? Penting. Penting Bu ya. Iya. Penting sekali Bu ya, agar apa Bu? Agar mengasih pelajaran bagi anak-anak kita. Iya. Iya benar Bu ya, yang pastinya untuk kita sendiri Bu Iya. ya, yang sebagai calon lansia Bu ya. Iya. Iya. Mungkin Bu Ibu bisa dipraktekkan apa yang kita pelajari pada hari ini Bu. Iya, bisa. Ya, lebih dan kurangnya mungkin saya juga Bu ya. Yang namanya saya juga masih muda. Insya Allah juga saya masih banyak belajar Bu tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan Bu ya. Kita belajar sama-sama. Iya. Kita sama-sama membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis Bu ya. Iya. Ya, mungkin itu saja Bu. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Nah, saya anggap paham semua Bu ya. Iya. Ya alhamdulillah kalau begitu, lebih dan kurangnya saya tutup dulu Bu ya. Iya. Oke Bu Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata Bu ya. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.